Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Shad. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar legenda-legenda Quraisy yang menyifatkan Allah mempunyai anak dan istri, sampai disebutkan bahwa Allah itu punya istri jin wanita dan mempunyai anak malaikat, dan malaikat itu berjenis kelamin wanita. Ini legenda-legenda palsu yang disampaikan oleh Quraisy kepada bangsa mereka, dan disampaikan juga oleh Allah bagaimana mereka menanyakan perihal Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa wahyu diturunkan kepada dia, bukan para pembesar-pembesar di Quraisy atau di Taif waktu itu. Seolah-olah mereka punya rahmat, mempunyai kekuasaan langit dan bumi, sehingga berhak menentukan kemana Allah memberikan rahmat. Mari kita lanjutkan di ayat ke-12 surat Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa fir'aun dzul awtad. Kadzabat qablahum qaum Nuh. Sesungguhnya sudah mendustakan para rasul juga kaum sebelum mereka, kaum sebelum kaum Quraisy pada saat itu, yaitu kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Wa 'ad wa fir'aun dzul awtad, dan kaum 'Ad serta kaum Fir'aun, dzul awtad, yang mempunyai tentara-tentara yang banyak. Ayat ini di surat Shad ayat 12 ini mengingatkan kita bahwa tentara-tentara tidak punya pengaruh terhadap tentaranya Allah. Kita lihat bagaimana kisah kaum Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, berusaha untuk memberikan jalan kepada kaumnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi adalah kaumnya malah menertawakan, bahkan berusaha mengusir Nuh. Walaupun Nuh itu laila wa nahar, siang dan malam menyeru kepada Allah. Masya Allah, ini 950 tahun gak bayang ya kita ya. Berapa tahun? Kalau di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan cuma 27 atau 80 orang yang masuk ke kapal Nuh itu, di bawah 100 orang, 950 tahun. Ya. Dihancurkan oleh Allah dengan satu makhluk yang namanya air. Ya. Kita di Indonesia berasa nih kalau urusan banjir, urusan tsunami, udah repotnya luar biasa. Mereka pun punya tentara-tentara yang banyak, punya kerajaan ibarat, tapi hancur. Makanya ini peringatan buat Quraisy pada saat itu,
kaum Ad juga begitu. Ya. Begitupun kaum Firaun. Kita tahu Firaun itu ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanku yang paling tinggi. Ya. Dan pada saat itu kekuasaannya sangat diktator. Kenapa diktator? Anak laki-laki Bani Israel yudzabihuna abna'ahum, disembeli, di lehernya dipotong. Wa yastahyuna nisa. Ya. Anak perempuannya dibiarkan hidup. Semakin lama semakin lemah Bani Israel. Ya. Berkemungkinan dengan kekuatan sihirnya mereka mempengaruhi Mesir. Ya. Padahal waktu itu Bani Israel sebenarnya sudah bagus ya, karena ada Yusuf sebelum-sebelumnya ya. Ada Yusuf sebelum-sebelumnya, Nabi Yusuf yang mengatur perbendaharaan Mesir. Ya. Tapi ya memang ya namanya Qulillahu wa malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah itu yang menguasai, yang punya kerajaan, dia bisa mengganti kekuasaan kepada siapapun. Ya, jadi pada saat itu Bani Israel begitu lemah. Mentalnya pun gak cuma fisiknya budak, mentalnya pun budak. Ya, betapa berat waktu itu Musa mendidik Bani Israel. Pak, Bani Israel itu apa sih? Bani Israel itu nama lain dari Yakub, anaknya Ishak. Kalau bahasa Arab itu Yakob. Ya, bahasa Arab itu Yakub. Nah, anak-anak Bani Israel ini yang mempunyai 12 keturunan yang sampai ketika sudah lewat dari Fir'aun, ya, ini jemaah kampung Muslikat Masjid An-Nur. Kalau ingat ada teman-teman yang mendengar siaran ini mungkin ya di Bogor atau di mana. Ketika lepas dari Fir'aun, ya, kan diberi manna wa salwa tuh, diberi makanan oleh Allah. Mereka malah minta, mana ada siha wa basolia, mana bawang putihnya, mana kacang adasnya, mana ketimunnya, malah minta begitu. Makanya kata Musa, ihbitu ila Misr, pergi kamu balik sana ke Mesir. Mental pengen diberi dan mental pengen yang enak-enak. Balik aja kamu ke Mesir, ihbitu ila Misr. Ya, balik kamu ke Mesir. Betapa beratnya itu Nabi Musa mendidik Bani Israel. Ya. Nah, musuhnya waktu itu siapa? Fir'aun. Fir'aun Nabi berusaha diajak oleh Musa. Ya. Allaka anta zakka, maukah engkau membersihkan diri? Maukah engkau membersihkan diri? Kata Musa. Perintah dari Allah seperti itu, tapi nggak mau. Walaupun udah ada 9 mukjizat yang disampaikan, macam-macam tuh mukjizat, ada darah, ada kata, ya. Banyak mukjizat. Tetap aja itu mereka balelo ya, kalau bahasa Jawa ngeyel, atau bahasa Sunda membangkang. Tapi lewat itu dengan satu hal saja yang gampang saja. Masuk ke dalam laut tenggelam, nggak bisa ngomong. Ketika nyawanya sudah di tenggorokan, Firaun cuma ngomong begini kan, amana bi rabbil alamin, Rabb Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Nggak bisa selesai. Ya, kalau nyawa udah kerongkongan, mungkin nggak bisa taubat. Wa fir'aunu dzul autad, ya, mereka kaum Nuh dan kaum Firaun punya tentara-tentara yang hebat, yang banyak. Yang tentara-tentara ini mau mendukung kezaliman. Ya. Makanya dalam Islam itu tidak ada penyembahan sesama makhluk ini. Tidak ada penyembahan sesama makhluk.
Di mata Allah semua sama. Yang takwanya yang tinggi lah yang berbeda derajatnya. Jadi nggak ada derajat-derajat. Tingkatan-tingkatan dalam manusia itu nggak ada. Makanya Allah menganjurkan untuk menghapus perbudakan. Fakur raqabah au it'am. Maka salah satu yang berat adalah menghapuskan raqabah, budak atau beri makan kepada yang memerlukan. Makanya ada penghapusan budak kalau di Islam itu. Karena nggak boleh manusia menjajah manusia lain. Makanya sesuai dengan undang-undang Indonesia ya. Bahwa seluruhnya kita hafal, disuruh hafalin itu dulu ya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan di muka bumi itu harus dihapuskan. Penjajahan itu artinya apa? Manusia menjajah manusia. Ya, itu gak boleh, gak ada. Ya. Makanya salah satu sahabat ketika ditanya, apa sih yang kamu kendaki? Ya, orang Arab gitu ya. Waktu itu yang nanya orang Romawi, apa sih yang kamu kendaki? Kami menghendaki menghilangkan penyembahan manusia terhadap manusia, makhluk terhadap makhluk. Tidak boleh. Penyembahan hanya kepada Allah saja. Gak bisa. Termasuk kaum Quraisy yang menyembah anak-anak Allah, yang disebut anak-anak Allah yaitu malaikat, ya, malaikat. Sebut anak-anak perempuannya Allah, gak boleh. Ya. Uzair anak Allah, Isa anak Allah, gak bisa. Ya, makanya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak pula beranak. Ini bagian dari tauhid ya. Jemaah kampung Serikat Allah ya. Kita lanjut di ayat selanjutnya, masih di surat Shad. Teman-teman boleh juga membuka Qurannya atau Android. Sambil ngopi-ngopi itu bisa juga tuh dibuka Androidnya ya, yang ada Qurannya. Mudah-mudahan pagi-pagi juga kita mendapatkan berkah. Burika lahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi SAW bahwa kaum muslimin itu burika lahu, diberkahi di waktu paginya ya. Memang berat habis pagi habis subuh bawaannya pengen tidur itu. Wah, luar biasa, sama saya juga gitu ya, berat. Ayat ke-13 surat Shad. Surat Shad ini surat yang ke-38 juz yang ke-23 ya. Wa thamud wa qaum Lut wa ashabul aikah ulaikal ahzab. Dan kaum Tsamud dan kaum Lut dan ashabul aikah, mereka itulah tentara-tentara sekutu ya. Artinya apa? Ayatnya masih bersambung dengan ayat yang ke-12 bahwa Tsamud, Lut ya, kaumnya Lut, kaum Sodom berarti ya. Kemudian kaumnya Aikah, kaumnya Nabi Shu'aib, mereka juga ahzab. Ahzab itu berarti apa? Tentara-tentara yang banyak yang bersekutu, berserikat, gabungan banyak orang. Mereka pun mendustakan para rasul. Ya. Wa Thamud wa qaum Lut. Ya, ada Thamud. Ya, semua ini orang apa namanya? Kaum-kaum yang dimusnahkan. Ya. Ada kaum yang memahat gunung ya untuk jadi villa, jadi rumah. Banyak tuh kaum. Ada juga kaum yang bermasalah dari sisi ekonomi ya, mengurangi takaran dan timbangan. Ada tuh. Ya. Makanya kita naudzubillah jangan sampai menjadi negeri yang fakafarat bi anhumillah. Fakafarat bi anhumillah artinya negeri ini sudah diberikan rezeki dari
di mana-mana, lalu dia ingkar terhadap nikmat Allah. Ya. Kalau Quran di sini kita dapat pikir ya, mungkin ini lumayan mampu ya. Jangan sampai ingkar terhadap nikmat Allah. Ya. Seperti ingkarnya Qarun terhadap rizki yang Allah berikan. Ngapain saya harus berzakat? Ngapain saya harus mengikuti perintah Musa? Ngapain saya harus ada kelelawar masuk? Mau ngaji juga kayaknya kelelawar. Udah. Aku dapat kekayaan ini, kata Qarun ini. Aku dapat kendaraan ini, tanah ini, rumah ini, berbagai jenis emas dan perak ini. Ya. Yang kunci-kunci gudangnya harus diangkat oleh beberapa orang. Kalau dikumpulin di dalam karung, kunci gudang kekayaan Qarun harus diangkut oleh beberapa orang. Berarti gak kebayang gudangnya ada berapa ribu gudangnya. Kuncinya aja berkarung-karung harus diangkat. Apa kata Qarun? Min ilmin indi, ini adalah hasil jerih payah, hasil kemampuan ilmu. Ngapain saya harus berzakat? Ngapain saya harus mengikuti perintah Taurat pada saat itu ya? Ditenggelam, ditanggung. Sampai sekarang, nemu harta karun ya. Padahal maksudnya harta ini tenggelamkan. Ya. Kalau kita kan mikir nemu harta karun itu hikmah, apa namanya, berkah gitu. Padahal jangan sampai itu harta yang tenggelamkan. Karena kaumnya mengingkari Allah. Ya. Kembali lagi, Samud, Lut, Ashabul Aikah, mereka itu azab, orang-orang yang banyak bersekutu, berserikat untuk menghancurkan Nabi. Ya, untuk menghancurkan para nabi. Mereka sudah dapat kenikmatan dari Allah, tapi lupa. Padahal ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini adalah kesenangan saja yang punya. Dan dia punya batas. Masalahnya batasnya kita nggak ada ya, samar kan batasnya, lupa gitu. Ya. Karena nyawa nggak bisa dibeli dengan harta. Ya. Bisa kita beli nyawa? Nggak bisa. Sudah selesai. Mereka pun dihancurkan oleh Allah. Ayat selanjutnya, ayat ke-14. In kullun illa kadzdzaba rusula fa haqqa iqab. Sesungguhnya mereka ya mendustakan para rasul. Fa haqqa iqab, maka berlalulah iqab, hukuman dari kami. Atau pasti hukuman dari kami, azab dari kami. In kullun illa kadzdzaba rusula, semua itu mendustai rasul. Ya. Fa haqqa iqab, maka berlakulah hukuman dari kami. Jadi mendustai rasul itu bagian dari syarat untuk mendapatkan iqab, mendapatkan hukuman dari Allah. Ketika dia mendustai Rasul. Ini peringatan untuk kaum Quraisy, termasuk peringatan untuk kita semua, bahwa jalan yang Allah berikan, Shiratal Mustaqim ini, jalan Rasul. Ya. Pak Rasul kan udah zaman dulu, Pak. Sekarang udah nggak ada Al-Quran, jangan salah ya. Al-Quran itu dijamin oleh Allah hingga hari kiamat. Sampai saat ini tidak ada satupun orang yang berani menyatakan diri bahwa saya sanggup membuat Al-Quran sampai hari ini. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah lah yang menurunkan al-dzikra, peringatan ini, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya.
Hingga hari ini tidak ada. Makanya otentik. Ya. Gak ada sampai sekarang. Dan pasti hilang. Apalagi Al-Quran itu sudah ada di kepala jutaan orang. Gimana mau memalsukan? Bagaimana mau memalsukan? Teknologi apa yang bisa memalsukan, menghilangkan otak manusia terhadap memori Al-Quran? Dihafal oleh jutaan orang di Indonesia itu berapa ribu, berapa ratus ribu mungkin yang menghafal Al-Quran. Belum di negeri-negeri lain. Cuma Allah yang menjaganya hingga hari kiamat. Jadi kalau ditanya, kan gak ada nabi, ada Al-Quran. Ya, ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan wajar kalau menjadi khotaman nabiin, penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi. Setelah itu gak ada nabi lagi. Ya, karena rahmatan lil alamin udah selesai. Ya. Ya, jadi kembali lagi ke ayat 14 ya surat ini. In kullun illa kadzdzaba rusula fa haqqa iqab. Jadi berlalulah atau wajarlah kalau mereka dikasih iqab, dikasih hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kan fakafarat bi anumillah. Mereka ingkar karena nikmati Allah. Ya. Gak mau. Ini peringatan buat Quraisy juga. Quraisy juga dapat kenikmatan, gak dapat. Kenapa gak dapat? Dia yang ngurusin apa? Ngurusin haji sejak zaman kapan ya. Dan kalau haji itu ada di satu tempat, itu orang-orang pada datang kan dari sekian banyak penjuru ya, untuk menunaikan haji. Jadi ibadahnya Ibrahim itu masih terasa waktu itu. Walaupun udah ngaco ya. Masa haji tawafnya nggak pakai baju. Haji begitu waktu itu. Kita mau melihatnya di rumah tuh ya, ibu kita gitu ya, bapak kita tawaf mengelilingi Ka'bah pakai baju. Ya. Kalau dia berkorban memotong kambing ya, darahnya itu dipeper-peperin ke kemana? Ke berhala-berhala sekitarnya. Ada 300 lebih berhala. Nah, melayani haji pada saat itu adalah keberkahan, ya kenikmatan lah ya, karena banyak orang datang, mestinya buat ibadah yang benar. Makanya di situ ada perdagangan, orang Quraisy dikenal di mana-mana ya waktu itu. Perjalanan menila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy berdagang waktu musim panas dan musim dingin. Mestinya mendapat pencerahan, mendapat hidayah, diingatkan oleh Nabi. Malah mereka banyak menentang Nabi. Ini diingatkan ini supaya orang-orang tersebut sadar kaum yang hebat aja udah lewat. Pak, itu kan Nabi terdahulu Pak, bukan Nabi Muhammad. Jangan lupa bahwa seluruh Nabi la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Kenapa? Karena semua dari Allah. Semua sama. Ya. Semua mengaku. Makanya kalau ada yang bilang agama Islam turun pada siapa? Atau pada saat apa agama Islam ada? Agama Islam itu sejak Nabi Adam. Nabi Muhammad melengkapi, menuntaskan. Ya. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, terus sampai Isa. Islam karena disuruh menyembah Allah. Ya. Karena menyembah Allah itulah inti dari agama ini, agama tauhid. Ya. Kalau Arif Ibu, kawan saya mengatakan kalau yang lain itu agama sejarah. Ya. Kalau Islam itu agama tauhid. Yang lain itu agama sejarah, agama yang berdasarkan sejarah. Yang dari Allah satu agama tauhid, agama Islam. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul
muslimin. Sesungguhnya kami adalah orang muslim. Doanya Ibrahim berserah diri. Ayat 15 surat Shad. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Dan tidaklah yang mereka tunggu-tunggu, yanzuru, tidaklah mereka tunggu-tunggu, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali satu teriakan, satu suara, sayhatan wahidah, malaha min fawaq, dan mereka tidak ada waktu tunda lagi. Ancaman dari mereka cuma menunggu satu hal saja, satu teriakan, satu suara, selesai semua, tidak bisa ditunda. Apa? Itulah suara azan, suara teriakan yang bisa menghancurkan manusia. Bergelimpangan orang-orang setelah itu, seperti bergelimpangannya kaum Lut, kaum Sodom, yang dengan jumawa itu, apa ya bahasa jumawa itu, dengan perkasa gitu, minta sama Nabi Lut, serahin itu tamu itu, serahin tamu itu urusan kami, itu urusan tamu. Tamunya kan para malaikat ya. Karena kaum Lut itu Sodom, kaum bilang. Sampai Nabi Lut itu nyerahin anaknya loh. Ini haula banat, ini adalah anak-anakku yang perempuan. Kalau kamu pengen nikah, ini ada anak-anakku yang perempuan. Kamu gak ada yang berpikiran terangnya, kata Nabi Lut. Ya, gak ada ya. Karena nafsunya sudah menggelegar, hilang akalnya. Makanya bisa lebih parah dari binatang itu manusia, ya. Kal-an'am, seperti binatang ternak, balhum akol, bahkan lebih sesat manusia. Ya. Boro-boro ayam jago itu mau sama ayam jago lainnya digegel apa sesuatu. Jadi diadu. Ini laki suka sama laki, ya, nggak masuk akal. Ada itulah nafsu manusia. Ya. Amaratul bisu, nafsu itu menyuruh kepada kejelekan, kecuali nafsu mutmainnah. Ya. Nah, kembali lagi, wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah. Mereka menanti-nanti, tidak ada yang mereka nanti-nanti kecuali satu suara saja. Ya. Malaha min fawaq, dan bagi mereka tidak ada waktu tunggu, tidak ada tunda. Kalau di kaum Nabi Lut, alaisa subhi biqarib, bukankah subuh itu sudah dekat? Kejadiannya itu subuh, dihancurkannya kota Sodom. Kejadiannya subuh, sebelum subuh Nabi Lut diperintahkan untuk keluar dari kota Sodom, ya, dan tidak boleh melihat ke belakang. Ya. Gak boleh ngelihat ke belakang waktu itu. Ya. Pada saat subuh itulah dihancurkan, dan tidak ada waktu lagi untuk berlari pada saat itu. Bukan masanya lari, masanya bergelimpangan. Bagi Allah itu mudah sekali. Kita kayaknya aman-aman nih kalau di daerah sini agak terlalu ini. Kalau di daerah pegunungan itu ada longsor, tapi kalau Allah sudah punya kuasa, itu nggak peduli dengan unsur-unsur logika kita, nggak peduli. Nah, kaum Nabi Nuh, mana orang di atas gunung? Bagaimana di atas gunung bisa datang banjir? Coba bayangin aja tuh gunung mana yang terjadi Merapi ya, berarti berbau, ada air naik sampai ke atas. Nggak masuk logis kan?
tanah bisa jadi lumpur, langsung bisa nyedot satu kampung pada saat itu, satu komplek likuidifikasi. Nggak masuk akal. Ya. Kita di Indonesia ini mestinya sadar bahwa gampang saja Allah bisa menghancurkan seluruh rumah kita, seluruh negeri kita, seluruh orang-orang yang kita banggakan, harta yang kita sebut-sebut dalam medsos, gitu kan? Ya, alhamdulillah saya sudah punya kendaraan. Terima kasih ini semua posting di mana-mana. Yang punya kendaraan ngerasa, kalau kendaraannya halal, dari hal yang halal, untuk kegiatan yang bagus, ya, untuk persiapan membantu orang lain, dan sebagainya, ya. Tidak ada yang menahan kita untuk kaya. Enggak, kaya boleh, cuma kaya harus tahan. Jangan sampai kita nanti jadi orang terakhir masuk ke surga. Bagus kalau masuk surga. Ini udah orang terakhir, dihitung dulu satu-satu kan. Makanya orang miskin masuk surga lebih cepat dibanding orang kaya. Kenapa? Karena dia nggak ada yang dihitung. Ini itu apa? Nggak ada yang direken gitu, nggak ada sedikit. Tapi orang kaya dihitung satu-satu, ya. Kamu dapat ini sofa ini dari mana sofa? Oh, dari sana. Belinya pakai uang apa? Oh, uangnya dari gesek. Buat apa tuh sofa? Nah. Oh, ini ada motor gede nih. Motor ada 20-30 juta nih. Uangnya dari mana? Itu. Di akuntansi dulu nanti sebelum masuk surga. Kalau ada yang jelek masuk ke kesalahan, ya, dosa, ditimbang. Jadinya masuk surganya perlahan-lahan. Tapi masuk surga kalau timbangan amal solehnya lebih banyak daripada maksiatnya. Kalau enggak ya nyebur lah. Ya. Pak, kita emang nggak boleh kaya, boleh. Rasulullah juga menganjurkan untuk bisa berlepas diri dari kemiskinan. Tapi ada ukuran, tidak berlebih-lebihan. Kemudian mengingat bahwa ada hak orang lain di situ, ya. Ada zakat, ada sedekah di situ. Enak tuh kita punya masyarakat begitu, yang miskin ridho dengan keadaannya, yang kaya mengasihi. Keren tuh kalau ada kampung begitu, ya. Yang kaya mengasihi, nggak perlu diminta-minta, dia sudah tahu, dia ada orang-orang yang perlu kita bantu. Kemana anterin ini ke rumah itu? Ya, rumah itu kelihatannya agak berat untuk kehidupannya. Coba anterin kepada bapak, masya Allah. Itu baldatun tayyibatun warahum ghafur. Keren tuh kamu kalau ada yang begitu. Yang miskin juga nggak nyumpah-nyumpahin orang kaya. Karena ada kasusnya begitu. Panggilin semua orang miskin dibagi-bagi. Wah. Ya. Nanti kapan-kapan ngomong, bukan gue yang bantu.